Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Tia. Perkenalkan, nama saya Rahmania Putri dari kelas 82. Pada kali ini saya akan mempresentasikan IPA bab 4 yang berjudul Getaran, Gelombang, dan Cahaya. A. Getaran. Satu benda yang bergetar. Benda yang bergetar dapat juga disebut sebagai benda yang berosilasi. Benda bergetar atau berosilasi ada yang dapat terlihat secara kasat mata atau dirasakan. Benda bergetar atau berosilasi dapat terlihat secara kasat mata atau dirasakan secara langsung. Ada pula yang tidak dapat dilihat, tidak dapat dirasakan. Benda dikatakan bergetar atau berosilasi jika benda tersebut bergerak bolak-balik secara teratur melalui titik seimbangnya. A. Getaran. Apa saja variabel getaran itu? Bandul tersebut kemudian ditarik pada kedudukan A dengan sudut simpangan kecil sekitar 100 derajat. Contoh gambar bandul sederhana. B. Gelombang. 1. Kenapa muncul gelombang? Ketika batu jatuh ke dalam kolam, sesungguhnya ia akan membawa energi potensial dari ketinggian tertentu, ditambah dengan energi kinetik akibat dilempar oleh diri kita. Energi tersebut berubah menjadi gangguan atau getaran air di sekitar batu saat tercemplung. Contoh pola gelombang pada permukaan air kolam. B. Gelombang. 2. Jenis-jenis gelombang. Seperti halnya getaran, gelombang memiliki periode dan frekuensi getaran dengan besaran yang sama pula. Periode T adalah banyak waktu yang diperlukan untuk menciptakan satu panjang gelombang penuh, sedangkan frekuensi F adalah banyak gelombang yang terjadi dalam 1 detik. Contoh gambar gelombang 3. Gelombang bunyi. A. Bunyi bagi makhluk hidup. Berdasarkan terdengar atau tidaknya, bunyi dibagi menjadi 3 rentang frekuensi, yaitu infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Bunyi infrasonik memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz. Bunyi infrasonik mampu didengar oleh hewan-hewan tertentu seperti jangkrik. Kemudian bunyi-bunyi yang memiliki frekuensi dalam rentang 20 sampai 20.000 Hz termasuk bunyi audiosonik. C. Cahaya dan alat optik. 1. Sifat-sifat cahaya. Salah satu sifat cahaya lainnya yaitu cahaya dapat dipantulkan jika menumbuk suatu permukaan bidang benda. Pemantulan cahaya yang terjadi dapat berupa pemantulan baur atau tidak teratur dan pemantulan teratur, sedangkanlah pemantulan teratur terjadi jika cahaya dipantulkan oleh bidang yang rata dan licin, seperti cermin datar yang digunakan. Contoh gambar pemantulan baur dan pemantulan teratur. C. Cahaya dan alat optik. 1. Sifat-sifat cahaya. Contoh gambar sifat-sifat cahaya berikut ini. Dua. Indera penglihatan. Secara prinsip kita dapat melihat benda yang berwarna-warni karena ada cahaya tampak yang diterima oleh mata kita. Cahaya tampak tersebut selain dari gelombang cahaya yang memantulkan ke mata kita juga perlu memahami mata kita sendiri, karena tanpa mata yang sehat kita juga tidak dapat melihat benda-benda dengan berbagai warna di sekitar. Contoh gambar indera penglihatan. 3. Alat optik. Mata manusia memiliki keterbatasan untuk kemaslahatan kehidupannya, maka manusia menciptakan alat-alat yang membantu dalam penglihatan. Contoh gambar
berikut ini. Alat yang bantu penglihatan, suatu yang dikenal sebagai alat optik untuk melihat benda-benda jauh seperti bintang, dikenal sebagai teleskop. Contoh gambar teleskop. Lensa yang lebih besar disebut sebagai lensa objektif, sedangkan lensa yang lebih kecil adalah lensa okuler. Lensa yang berada di dekat mata, lensa objektif, membentuk sebuah bayangan dan kemudian bayangan tersebut akan diperbesarkan oleh lensa okuler. Contoh gambar lensa. Untuk jarak dalam rasio juta tahun cahaya, maka teleskop pun harus berukuran besar, seperti yang dimiliki lembaga antariksa Amerika Serikat NASA. Contoh gambar berikut ini. Untuk dapat merekam gambar galaksi Andromeda, maka kamera digital memerlukan bantuan teropong sebagai alat untuk menangkap pantulan cahaya yang berjarak cukup jauh. Jadi kamera perlu dikombinasikan dengan teropong yang memiliki lensa dengan pembesaran yang cukup. Contoh gambar berikut ini. Sekian presentasi IPA dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.